Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap bahagia. Materi kita untuk mengenai bentuk aljabar sudah selesai semua. Oleh sebab itu, kita membahas beberapa soal yang saya kira agak sulit. Karena soal ini sudah harus dipahami di kelas 7 SMP. Tapi kesulitan-kesulitan itu bisa kita atasi dengan mengingat urutan-urutan materi-materi yang saya ajarkan. Begitu juga prinsip-prinsip setiap materi-materi yang saya ajarkan harus diingat. Untuk itu, mari kita lihat soal di papan tulis, yaitu membahas soal bentuk aljabar. Sekarang kita perhatikan soal nomor 1. Sederhanakanlah x kuadrat tambah y kuadrat per x tambah y per x per y tambah y per x. Untuk mengerjakan soal tersebut, mungkin untuk kelas 7 SMP rumit melihatnya, tetapi jangan khawatir, kita tetap mengingat pelajaran-pelajaran yang telah saya sajikan seluruhnya dalam bentuk aljabar dan prinsip-prinsip dalam bentuk aljabar, baik mulai daripada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian harus diingat. Itu aja prinsipnya. Supaya soal tersebut nampak lebih sederhana, kita lihat penulisan dari atas ke bawah dapat kita rubah menjadi penulisan dari kiri ke kanan. Perhatikan di papan tulis, x kuadrat tambah y kuadrat per x tambah y bagi x per y tambah y per x. Ini harus dikurung, karena inilah penyebutnya ya dari soal tersebut. Pembilangnya ini yang di atas, jadi harus kita kurung ini ya. Setelah lebih sederhana kelihatannya, maka kita kerjakanlah dulu operasi tambah. Ini yang harus kita kerjakan. Sementara untuk pembilang ini tidak ada yang harus dirubah, maka dia dalam bentuk tetap. X kuadrat tambah y kuadrat per x tambah y bagi. Ayo kita kerjakan dulu penjumlahan pecahan dalam bentuk aljabar. Apa syaratnya? Ingat prinsipnya, yaitu penyebut harus disamakan. Yuk kita samakan. Y kita kalikan langsung. Ingat prinsip yang semalam saya terangkan, yaitu A per B tambah C per D sama dengan, kita kalikan, yaitu B kali D. Nah, itu dia, supaya sama. Sehingga BD bagi B hasilnya D kali A. Langsung ini kita kalikan. Itu prinsip yang semalam. BC.
Ini yang harus kita terapkan di sini. Ayo kita terapkan. Ini per Y kali X. YX tambah. Ini juga per YX. Kita isi pembilangnya, yaitu YX bagi Y. Hasilnya X kali X. X kuadrat. Atau ini langsung kita kalikan sesuai dengan prinsip ini. Kita lanjut. YX dibagi X. Hasilnya Y kali Y. Hasilnya Y kuadrat. Atau ini kita kalikan. Masuk. Sekarang kita selesaikan. X kuadrat tambah Y kuadrat per X tambah Y. Bagi. Di sini kita cek sudah sama penyebutnya. Kalau sudah sama penyebutnya, pembilang harus kita jumlahkan. Kita perhatikan pembilangnya. Ternyata pembilangnya juga beda jenisnya. Jadi kalau beda jenisnya tidak bisa dijumlahkan. Itu harus kamu ingat prinsip penjumlahan suku-suku sejenis. Ya. Jadi di sini tidak bisa kita jumlahkan langsung. A tambah B sama dengan A tambah B. Tetap karena beda jenisnya. Itu prinsipnya. Jadi di sini X kuadrat tambah Y kuadrat per YX. Itu dia, sudah dapat hasilnya. Setelah sudah lebih sederhana, baru kita bagikan. Ini ada prinsip pembagian kita laksanakan. X kuadrat tambah Y kuadrat per X tambah Y. Ayo, kalau bagi bagaimana? Cara penyelesaiannya kita rubah menjadi perkalian. Itu diingat. Maka ini penyebut menjadi pembilang. YX per pembilang menjadi penyebut. Itu yang harus diingat, prinsip-prinsip daripada operasi hitung pada pecahan. Yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu kita lihat, ternyata kita cek di sini X kuadrat tambah Y kuadrat. Ada suku yang sama pada pembilang dan suku yang sama pada penyebut. Nah, ini habis kita bagi dengan bilangan yang sama. Yaitu apa bilangannya? X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita bagi, ini hasilnya 1. Ini juga kita bagi X kuadrat tambah Y kuadrat. Hasilnya 1. Maka kita kalikanlah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 dikali YX. Hasilnya YX per X tambah Y dikali 1. Hasilnya X tambah Y. Maka selesailah kita mengerjakan soal nomor 1, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat per X tambah Y dibagi X per Y tambah Y per X. Hasilnya YX per X tambah Y. Baiklah anak-anak, tadi soal 1 sudah Ibu jelaskan bagaimana caranya. Sekarang coba dulu. Ada tugas 1 dengan mengganti variabelnya. Ya, kamu coba supaya ingat dulu prinsip-prinsip daripada pecahan bentuk aljabar untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lihat tugas 1.
A kuadrat tambah B kuadrat per A tambah B per A per B tambah B per A. Itu tugas 1 untuk penerapan soal yang nomor 1 tadi. Sekarang kita lanjut, yaitu contoh soal 2. Untuk itu, jangan lupa share, like, and subscribe agar pelajaran-pelajaran kita tetap dapat dilanjutkan. Sederhanakanlah. X per Y dikurang Y per X per 2Y per X dikurang 2X per Y. Penulisan tersebut langsung, yaitu kita tulis dari kiri ke kanan. X per Y dikurang Y per X dibagi. Nah, perhatikan. Ini pembilang. Ini pembilang. Sekarang kita bagi dengan penyebut. 2Y per X dikurang 2X per Y. Nah, ini penyebutnya. Ternyata pembilang dan penyebut memiliki operasi kurang yang harus terlebih dahulu kita selesaikan. Bagaimana caranya? Pengurangan pada pecahan, yaitu penyebut harus disamakan. Ya, kita kalikan, yaitu Y kali X, YX. Sini juga YX. Kita isi pembilangnya. Langsung kita kalikan. X kali X, X kuadrat. Y kali Y, Y kuadrat. Itu hasilnya. Bagi. Ini juga kita samakan penyebutnya. Ayo, X kali Y, YX. Di sini juga YX. Jangan ragu. Nanti kamu berpikir di sini Y kali X, YX. Sementara di sini X kali Y, kenapa YX? Ingat prinsipnya. A kali B sama dengan B kali A. Nah, itu pelajaran yang lalu ya. A kali B sama dengan B kali A. Nah, itu dia. Jadi sama hasilnya. Jadi nggak usah ragu. Kita isi pembilangnya. 2Y dikali Y. Itu 2Y kuadrat. X dikali 2X. 2X kuadrat. Baru selesai kita mengerjakan daripada operasi kurang pada pembilang. Begitu juga penyebut. Kita lanjut. Kalau sudah sama penyebutnya, maka pembilang kita kurangkan. X kuadrat kurang Y kuadrat. Itu hasilnya tetap X kuadrat kurang Y kuadrat. Karena beda jenisnya. Per YX dibagi. Kita lanjut. Di sini juga penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya kita kurangkan. Kita lihat beda jenisnya, sehingga hasilnya 2Y kuadrat dikurang 2X kuadrat
per YX. Jadi harus kita selesaikan dulu ini. Ya, kalau sudah sama penyebutnya, kita selesaikan dulu. Ini juga begitu, kita selesaikan dulu kalau sudah sama penyebutnya. Itu prinsip daripada pengurangan pecahan pada bentuk aljabar. Kita lanjut. Setelah sudah selesai hasil pengurangannya kita dapat, maka kita lanjutkan operasi pembagian. Yuk kita tulis X kuadrat kurang Y kuadrat per YX kali. Bagaimana kalau sudah berubah menjadi tanda kali? Ini harus kita balik, yaitu pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilangnya. YX per 2Y kuadrat kurang 2X kuadrat. Maka di sini kita lihat YX ada jenis yang sama. Kami kita bagi YX, hasilnya sama dengan 1. Ini juga kita bagi dengan YX, hasilnya sama dengan 1. Jadi sama-sama dibagi YX, ya, pembilang dan penyebut, karena satu jenis. Lanjut kita kali X kuadrat kurang Y kuadrat dikali 1, hasilnya X kuadrat kurang Y kuadrat per 1 dikali 2Y kuadrat dikurang 2X kuadrat, hasilnya 2Y kuadrat dikurang 2X kuadrat. Sampai di sini sudah selesai kita kerjakan. Tetapi apabila masih bisa disederhanakan, kita sederhanakanlah sesederhana mungkin. Yuk kita sederhanakan. Bagaimana caranya? X kuadrat kurang Y kuadrat. Kita lihat di sini juga jenisnya Y kuadrat, juga di sini X kuadrat. Tetapi perhatikan ya, di sini X kuadratnya positif, di sini X kuadratnya negatif nih, negatif X kuadrat di situ. Jadi ada bedanya. Supaya nanti bisa sama-sama dibagi X kuadrat, tanda harus sama. Bagaimana untuk menyamakannya? Maka pembilang tersebut kita ambil faktor persekutuan negatif 1. Buka kurung. Sehingga X kuadrat dibagi negatif 1 hasilnya negatif X kuadrat. Negatif Y kuadrat dibagi negatif 1 hasilnya positif Y kuadrat. Itu dia. Per. Kita lihat di sini. Mana faktor persekutuannya? 2Y kuadrat dengan 2X kuadrat. Faktor persekutuannya yaitu 2. Buka kurung. 2Y kuadrat dibagi 2 Y kuadrat negatif 2X kuadrat bagi 2 negatif X kuadrat. Sampai di sini kita lihat, kita cek, ternyata negatif X kuadrat di sini juga sudah negatif X kuadrat. Y-nya sudah positif Y kuadrat. Sini juga sudah positif Y kuadrat. Sehingga ini bisa sama-sama kita bagi negatif X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi ini sama-sama dibagi
Negatif X kuadrat tambah Y kuadrat. Ayo kita bagi. Negatif 1 kali. Kita bagi ini dengan negatif X kuadrat tambah Y kuadrat, hasilnya 1 per. Ini 2 kali. Y kuadrat dikurang X kuadrat juga kita bagi dengan negatif X kuadrat tambah Y kuadrat, hasilnya 1. Sehingga hasilnya negatif 1 kali 1, hasilnya negatif 1 per 2 kali 1, hasilnya 2, sama dengan negatif setengah. Maka selesailah soal nomor 2. X per Y dikurang Y per X dibagi 2Y per X kurang 2X per Y, hasilnya sama dengan negatif setengah. Sekarang kita lanjut, yaitu contoh 3. Sederhanakanlah. A per B dikurang 1 kurang A per 1 kurang B dibagi 1 kurang B kali 1 kurang A per A kali 1 kurang B. Ayo kita langsung penulisannya kita rubah. A per B dikurang 1 kurang A per 1 kurang B bagi 1 dikurang. Ini ya, penyebut seluruhnya. Kita kurung. B kali 1 kurang A per A kali 1 kurang B. Oke, ini kita kurung. Ini pembilang seluruhnya, ini penyebut seluruhnya. Jadi sudah lebih sederhana nampaknya, tidak terlalu rumit. Di sini kita lihat ada tanda operasi kurang. Ini juga. Jadi harus kita selesaikan karena pembilang ini tadi adalah pecahan bentuk aljabar. Kita selesaikan. Syarat untuk pengurangan harus penyebut disamakan. Ayo kita kalikan. B dikali 1. Nih. Hasilnya B. B dikali negatif B. Negatif B kuadrat. Itulah penyebutnya. Dikurang. Ini juga harus sama penyebutnya. B dikurang B kuadrat. Sekarang kita isi pembilangnya. Dengan cara kita kalikan silang atau B dikurang B kuadrat bagi B. Hasilnya kita kali ke atas. Boleh, tapi ini langsung. Kita kalikan kemari juga boleh. A kali 1 yaitu A. A kali negatif B sama dengan kurang AB. Kita isi lagi pembilang. Yang satu lagi yaitu B dikali 1 B. B dikali negatif A negatif AB. Sudah terisi pembilang dan penyebut yang sama. Bagi. Sekarang kita lihat. 1 kurang B kali 1 kurang A per A kali 1 kurang B. Di sini 1 kita samakan penyebutnya dengan ini. Ya, yaitu A kali 1 yaitu A. A kali negatif B yaitu negatif AB. Itu penyebutnya. Sehingga penyebut A kurang AB
berapa pembilangnya sehingga pembilang dibagi penyebut sama dengan 1? Yaitu tentu di sini A dikurang AB. Kenapa saya isi A dikurang AB? Karena penyebutnya A kurang AB, sehingga A kurang AB dibagi A kurang AB sama dengan 1. Itu dia. Baru di sini tanda kurang. Nih penyebutnya sama. A kurang AB. Ini ya, sudah sama ya. Sehingga pembilangnya tetap. B kali 1 yaitu B. B dikali A dikurang ya. Hasilnya AB. Itu penyebutnya. Maka kita selesaikan. Karena sudah selesai semuanya dengan menyamakan penyebut, langsung kita jumlahkanlah pembilangnya. Ayo kita lihat di sini. Jenisnya A kurang AB dikurang B kurang AB. Perhatikan. A kurang AB, ini tanda kurang. Kurang, buka kurung. B dikurang AB. B kurang AB. Itu dia. Per B dikurang B kuadrat. Sudah sama dia. Dibagi. Kita lihat di sini. A kurang AB dikurang B kurang AB. Tuh. Per A kurang B. A kurang AB. Nah, itu dia penyebutnya. Hanya diperhatikan ya. Kita lanjut. Setelah kita lakukan operasi pengurangan, di sini masih ada perlu kita selesaikan karena ini masih nampak sifat-sifat distributif. Harus kita buka ya. Itu perhatikan A dikurang AB, negatif kali B, negatif B, negatif kali negatif AB, positif AB, per B dikurang B kuadrat. Bagi A dikurang AB. Ayo kita kali. Negatif kali B, negatif B, negatif dikali negatif AB, positif AB, per A kurang AB. Dari sini kita lihat pembilangnya. Adakah yang sejenis? Jadi setiap tahap harus kita perhatikan, ya. Prinsip-prinsip setiap tahap itu harus kita laksanakan. Jadi di sini ada negatif AB dengan positif AB. Ini negatif AB ditambah positif AB habis, hasilnya 0. Tinggallah A dikurang B. Per B dikurang B kuadrat. Bagi. Kita lihat lagi di sini. Ada nggak yang sejenis? Ternyata ada. Negatif AB dengan positif AB. Nih. Negatif AB tambah AB sama dengan 0. Bis. Tinggallah A kurang B. Per A kurang AB. Selesai semua kita lakukan operasi pengurangan, kita lanjut dengan operasi pembagian. A kurang B per B kurang B kuadrat. A kurang B per B kurang B kuadrat. Ayo, ini pembagian, kita rubah menjadi kali. Kita balik.
A kurang AB per A kurang B. Sampai di sini kita lihat A kurang B. Pembilangnya, di sini penyebutnya A kurang B. Kita bagi dengan A kurang B. Sama-sama kita bagi dengan A kurang B. Berarti A kurang B dibagi A kurang B habis. Tinggal 1. Per B dikurang B kuadrat. Kali A kurang AB per A kurang B tadi sudah kita bagi dengan A kurang B. Hasilnya 1. Kita lanjut. Di sini sudah kita rubah menjadi bentuk perkalian. Kita lakukan lagi prinsip perkalian pecahan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 1 dikali A kurang AB per B kurang B kuadrat dikali 1. Inilah dia. Ayo kita kalikan. Kali 1 A kurang AB per B dikurang B kuadrat. Sampai di sini kita perhatikan lagi pembilang dan penyebut. Ternyata masih bisa disederhanakan, yaitu dengan mencari faktor persekutuan A dengan AB. Berapakah faktor persekutuan A dengan AB? Yaitu A, buka kurung, A dibagi A 1 dikurang AB dibagi A tinggal B per, kita lihat B dikurang B kuadrat. Apa faktor persekutuannya? Yaitu B, buka kurung, B bagi B 1, B kuadrat bagi B, hasilnya yaitu B. Sini sama-sama dibagi 1 kurang B, hasilnya 1. Sehingga A dikali 1 per B dikali 1 sama dengan A per B. Sudah selesai kita kerjakan semua dengan aturan-aturan dan prinsip-prinsip pada operasi pecahan dalam bentuk aljabar. Jadi prinsipnya itu tidak boleh berubah. Harus kita kerjakan sesuai dengan aturan. Sehingga A per B dikurang 1 kurang A per 1 kurang B dibagi 1 kurang B kali 1 kurang A per A kali 1 kurang B, hasilnya sama dengan A per B. Itulah contoh 3. Baiklah anak-anak, bahasan soal kita ada beberapa soal yang Ibu anggap perlu dibahas, yaitu ada 3 soal yang Ibu sajikan bagaimana cara mengerjakannya. Untuk bentuk aljabar sudah selesai seluruhnya, maka ada tugas yang kedua. Sederhanakanlah 3 per X tambah Y dikurang 4 per X kurang Y per 5 per X kurang Y tambah 6 per X tambah Y. Jadi kedua soal tersebut kamu kerjakanlah dengan rapi dan benar. Ingatlah seluruh prinsip-prinsip daripada operasi hitung dalam bentuk pecahan aljabar. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Pelajaran kita sudah selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan, rajin belajar.